الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan juga yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan suatu kewajiban, yaitu mendirikan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib senantiasa berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah semuanya, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada, dalam kondisi apa saja. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kau berada. Maksudnya dalam keadaan apa saja, baik dalam keadaan keramaian maupun dalam keadaan kesunyian, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan oleh kalian di dunia ini, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan masuk dalam surga Allah? Semuanya kita pasti menginginkan agar dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jika Anda ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya Anda mempunyai keimanan. Cukup hanya keimanan? Tidak. Diiringi dengan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyir," berikanlah kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa 'amilus solihati, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang yang beramal saleh. Iman diiringi dengan amal saleh. Karena pembuktian iman yang benar adalah amal saleh. Dusta yang mengatakan saya beriman dan tidak mau beramal. Sehingga Allah kabarkan di sini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa itu kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwasanya bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkabarkan kepada kita bahwasanya surga diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang beramal saleh. Iman yang bagaimana, Ustaz? Yaitu iman yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Karena iman adalah keyakinan. Iman yang dimaksud di sini, keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Karena manusia semuanya mempunyai iman. Semua manusia mempunyai keyakinan. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya keyakinan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama al-aqidatul sahihah, yang kedua al-aqidatul batilah. Yang pertama adalah keimanan, keyakinan yang benar, dan yang kedua keimanan, keyakinan yang batil, yang salah, yang keliru. Apa itu keimanan yang benar? Al-iman sahihah wa huwa yuwafiqu bil kitab wa sunnah. Keimanan yang benar, keyakinan yang benar adalah keimanan, keyakinan yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Maka perhatikanlah dari kita semuanya, apa yang kita yakini, apa yang kita imani, cek kembali apakah sudah di atas Al-Quran wa Sunnah atau justru mengikuti nenek moyang kita, tradisi kita, tentunya yang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Karena nenek moyang kita itu meyakini bahwasanya orang yang meninggal dunia mereka gentayangan. Lihat, cek kepada Alkitab wa Sunnah. Sehingga orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah adalah mereka orang-orang yang mempunyai keimanan yang benar.
Dan iman, kata ulama, secara bahasa artinya at-tasdiq. Iman itu artinya pembenaran. Membenarkan apa? Membenarkan sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Dan kita mengatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau mengimani tentang adanya Allah. Maksudnya iman adalah engkau membenarkan adanya Allah, membenarkan tentang para malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan engkau membenarkan adanya takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Inilah iman. Dan iman bukan hanya di dalam hati saja. Sebagaimana sangkaan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya iman itu sebatas dalam hati saja. Tidak demikian. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarh wa Thalathat al-Usul, ia mengatakan al-iman i'tiqadu bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Inilah iman. Banyak tersebar di masyarakat kita yang pentingkan hatinya. Saya tidak pakai jilbab, yang penting hatinya. Saya tidak sholat, yang penting hatinya. Saya mencuri, saya korupsi, yang penting hatinya. Ini keliru. Karena buah daripada keimanan adalah mengaplikasikan, merealisasikan dengan amalan. Ini bentuk keimanan. Maka barang siapa yang mengatakan iman hanya cukup sebatas dalam hati saja, keyakinan dalam hati saja, maka ini keimanannya Abu Thalib, dan ini keimanannya Asy-Syaitan. Abu Thalib meyakini bahwasanya Islam agama yang benar, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syaitan juga mengimani tentang adanya Allah, keesaan Allah, Allah yang berhak satu-satunya diibadahi, tapi syaitan tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Maka barang siapa yang meyakini iman itu sebatas dalam hati saja, ini keimanannya Abu Lahab, ini keimanannya Abu Thalib, dan ini keimanan syaitan. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang mengatakan keimanan itu hanya sebatas dalam lisan dan perbuatan, maka ini keimanannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik iman mereka sebatas dalam lisannya saja. Orang-orang munafik iman mereka sebatas dalam anggota badannya saja, zahirnya saja, tetapi hatinya tidak meyakini. Sehingga iman yang benar adalah keimanan yang terdapat dalam 3 unsur. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Dalam riwayat yang lain, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu terdapat 70 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain 60 cabang lebih. Yang pertama kita katakan wa a'laha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Lihatlah Nabi katakan iman yang paling tinggi
ucapan la ilaha illallah. Jika seseorang mengatakan saya beriman tidak mau mengucapkan, maka dusta imannya. Yang kedua adalah kita mengatakan wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dari gangguan. Menyingkirkan dari jalan, gangguan dari jalan, ini bentuk perbuatan. Nabi mengkaitkan bahwasanya iman adalah perbuatan. Dan yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi kita mengatakan dan malu adalah bagian daripada iman. Malu adalah cabang daripada keimanan dan malu tempatnya di dalam hati. Sehingga iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Orang yang beriman tanpa beramal, dusta imanannya. Orang yang beriman tidak mau sholat, dusta imanannya. Orang yang beriman tidak mau haji, tidak mau zakat, tidak mau puasa, dusta imanannya. Sampai dia mengamalkan dengan anggota badannya. Inilah iman yang membawa dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman senantiasa diiringi dengan amal saleh. Kalau kita membaca kitab-kitab Allah, Al-Quranul Karim, senantiasa diiringi dengan amal saleh. Sebagaimana ayat tadi, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Siapakah mereka orang-orang yang beriman yang sebenarnya, yang dikabarkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya? Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-2 sampai ke-4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya, yang dikabarkan oleh Allah untuk masuk dalam surganya, mereka adalah orang-orang yang pertama apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ini orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah gemetar hatinya, takut kepada Allah. Sebagaimana kisah seseorang ketika ingin berzina, ketika dia sudah berada di atas kedua paha seorang wanita, wanitanya mengatakan, ya ammi ittaqillah, wahai paman bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ia langsung bangkit gemetar dan tinggalkan wanita itu. Padahal dia sudah di atas kedua pahanya. Ini iman yang benar. Ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya, takut hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanannya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia mendengarnya dengan baik, dia memahami dengan baik, akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan semakin yakin keimanannya kepada Allah. Tapi lihat orang munafik, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka akan merasa risih. Mereka akan merasa sangat membenci dengan bacaan tersebut, ayat-ayat tersebut.
Tapi orang beriman semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hatinya kepada Allah, menggantungkan hasilnya kepada Allah. Ia bersandar hatinya kepada Allah di dalam segala urusannya. Baik masalah rezekinya, masa depannya, kehidupannya, ia sandarkan kepada Allah. Tetapi tawakal yang benar adalah diiringi dengan ikhtiyariyah, dengan ikhtiar mencari sebab untuk menuju apa yang dia gapai. Sifat yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang mendirikan salat. Mendirikan salat ini adalah perbuatan, dikatakan iman yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat yang kelima, dia adalah orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang berinfak sebagian hartanya yang telah diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pelit. Ia berinfak di jalan Allah untuk membangun masjid Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk membantu orang fakir, orang miskin, untuk memberikan beban keringanan kepada kedua orang tuanya, memperhatikan kedua orang tuanya, apalagi sudah jomblo. Ya. Inilah iman yang benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Semua kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang benar dalam keimanannya, sehingga dapat menggapai ridha Allah dan juga menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.